warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita telah membahas era reformasi dan saya berjanji akan membahas era-era presiden pasca reformasi, hari ini dalam channel Belajar Sejarah 17 kita akan belajar nama dua presiden atau pemimpin Indonesia yang tidak pernah dicatat dalam sejarah, yang tidak pernah kemudian diakui sebagai seorang presiden. Dan siapakah dia? Dua presiden yang kerap dilupakan diantaranya adalah Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Asad atau Mr. Asad. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Indonesia pernah memiliki dua sosok presiden Indonesia lain yang dikenal kebanyakan orang saat ini atau yang tidak banyak dikenal, yaitu Syafruddin Prawiranegara dan MS Asad. Pada 22 Desember 1948 merupakan saat Syafruddin Prawiranegara memimpin pemerintahan darurat Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. Saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ia ditugaskan membentuk pemerintahan darurat RI atau disebut dengan PDRI. Ini merupakan peristiwa di mana Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer kedua serta diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Jadi saat itu, walau sudah merdeka tahun 45, tahun 48 terjadi agresi militer oleh kolonialisme Belanda. Mereka melakukan penyerangan terhadap Indonesia dan Bung Karno bersama Muhammad Hatta diculik dan diasingkan ke Pulau Bangka, yang kemudian sesaat atau sementara sistem pemerintahan dipegang alih oleh Syafruddin Prawiranegara. Sehingga kenapa bisa diklaim beliau sebagai presiden yang terlupakan? Karena fungsi beliau sama seperti fungsi Bung Karno saat itu. Syafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran menggelar rapat karena mendapatkan informasi situasi di Yogyakarta yang memburuk lewat siaran radio, meskipun kawat dari Soekarno-Hatta tak sampai di tangannya. Jadi memang beliau tidak mendengar informasi langsung dari kedua tokoh tersebut, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi beliau mendengar lewat media bahwa kondisi di Yogyakarta sedang genting. Dan salah satu informasi yang kemudian membuat beliau mengadakan rapat mendadak adalah diculiknya Bung Karno dan Bung Hatta. Syafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran menggelar rapat karena mendapatkan informasi situasi di Yogyakarta yang memburuk lewat siaran radio, meskipun kawat dari Soekarno tak sampai di tangannya. Akhirnya rapat di Bukit Tinggi memutuskan untuk pembentukan pemerintah darurat, yaitu PDRI. Syafruddin ditunjuk sebagai ketua PDRI, Tengku Muhammad Hasan yang menjabat komisaris pemerintah pusat di Sumatera ditunjuk sebagai wakil ketua. Mereka pun menyusun kabinet pemerintahan darurat. Jadi memang tidak hanya sekedar rapat saja, tapi kemudian sampai pada membentuk PDRI tadi dan membentuk kabinet darurat. Karena memang kondisinya saat itu sangat amat darurat. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan seandainya saat itu Syafruddin Prawiranegara tidak mengambil sikap yang demikian, bisa jadi kemerdekaan 17 Agustus 1945 disertai pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno akan sia-sia dan Indonesia bisa kembali jatuh ke tangan Belanda. Namun beruntung saat itu inisiatif yang dilakukan oleh Syafruddin Prawiranegara berhasil mempertahankan Indonesia dan memberikan dampak positif sehingga Indonesia tidak kembali direbut oleh Belanda. Pasca penyerahan kekuasaan PDRI, Syafruddin menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1949 yang lalu diangkat lagi menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1999 hingga 1950. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia membuat terobosan gunting Syafruddin dan sertifikat devisa untuk mengatasi krisis. Jadi ini orang memang sangat revolusioner, sangat cerdas, sangat berani. Kalau bahasa anak sekarang tuh gaspol satset gitu loh. Sehingga apapun kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan ketika menjabat di porsi-porsi strategis pemerintahan memberikan hasil yang baik. Saat Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua, terjadi penawaran pada sejumlah tokoh penting Indonesia seperti Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dan menyebabkan kelumpuhan pada sistem pemerintahan Republik Indonesia. Di situasi yang genting tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyurati Syafruddin yang saat itu tengah berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia Darurat PDRI di Sumatera. Pembentukan PDRI tersebut berhasil mengamankan pemerintah Indonesia
hingga akhirnya pada 13 Juli 1949 Syarifuddin mengembalikan mandat PDRI kepada Presiden Soekarno. Jadi setelah urusannya selesai pada 49, beliau tidak serta-merta, oh saya yang mau berkuasa, saya mau ambil, saya mau gila jabatan dan sebagainya, macam tidak. Beliau legowo dan mengembalikan kekuasaan sebagaimana mestinya kepada Presiden Soekarno. Sedangkan MR Assad memang tidak tercatat secara resmi dalam sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia. Sama seperti tadi Syarifuddin Prawira Negara. Namun tanpa kepemimpinannya, Indonesia mungkin saja direbut kembali oleh Belanda karena kondisi kekosongan pemerintah setelah agresi militer 2 dan ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika Belanda melakukan agresi militer 2 pada tahun 1948, beberapa pemimpin Republik Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet lainnya ditangkap. Jadi Belanda nggak serta-merta menyerah. Tahun 45 Indonesia proklamasi merdeka. Beberapa negara termasuk Mesir yang salah satunya pertama mengucapkan itu pun Belanda masih berani mengambil alih, berusaha melakukan agresi militer tahun 48. Salah satunya kepada ibu kota negara waktu itu, ke Yogyakarta. Dan inilah memang ciri-ciri penjajah begitu loh. Dan inilah yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi kita, bahwa penjajahan dari masa ke masa mengalami perubahan. Jika dulu kita dijajah dengan angkatan bersenjata, hari ini kita sedang berusaha dijajah oleh ideologi. Itulah yang kemudian hari ini harus kita amati dan kita sikapi. Mulai dari ideologi-ideologi komunisme yang bangkit kembali, ideologi-ideologi khilafah yang kemudian mulai menyusup ke sendi-sendi negara ini. Itulah yang kemudian harus kita lawan. Kita harus bersatu teguh dalam Pancasila. Kekuasaan pemerintahan lalu dialihkan ke Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dan Belanda, maka diadakan konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949. Next kita akan bahas apa itu perjanjian meja bundar dan bagaimana hasilnya. Salah satu hasil dari perjanjian KMB atau adalah penyerahan kedaulatan dari negara Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS adalah taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Namun RIS juga dijadikan taktik para pemimpin Republik Indonesia agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Jadi memang perang siasat RIS ini dua bola panas. Di satu sisi Indonesia tidak mau kemudian terus-terusan dijajah dan diatur sebagai boneka-boneka Belanda, sehingga mereka mau ya sudah nggak apa-apa pakai Republik Indonesia Serikat, tapi kedaulatan penuh diberikan kepada pemerintah dan pemimpin Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Di satu sisi Belanda menganggap oh ya udah nggak apa-apa kasih kedaulatan, tapi inilah upaya mereka untuk memecah belah supaya Indonesia tidak bersatu, dan mereka melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin di negara Serikat Indonesia. Dan ini memanglah liciknya Belanda. Divide et impera mereka itu benar-benar diterapkan dari masa awal mereka menjajah hingga akhir, bahkan hingga RIS dibentuk. Dan inilah yang kemudian jarang diberikan edukasi terhadap masyarakat, dan kita harus sebarluaskan ini supaya hal-hal yang berupa RIS atau berupa pemecah belahan Indonesia tidak kembali terjadi dalam bentuk isu apapun. Kalau dulu Belanda, hari ini orang-orang yang berjubah-jubah seolah-olah mewakili agamanya berusaha memecah belah kita, dan kita harus waspada itu teman-teman. Perubahan bentuk negara menjadi RIS membuat Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian. Salah satu bagiannya adalah negara Republik Indonesia yang dimiliki di Yogyakarta. Selain itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari RIS, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia. Menurut konstitusi yang ada, jika presiden dan wakil presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh ketua BPKNIP. Oleh karena itu, MR Assad akhirnya ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksanaan presiden negara Republik Indonesia. Selama menjadi acting presiden, Mr. Assad bergelar Datuk Mudo ini hidup secara sederhana dan tidak pernah mau dipanggil sebutan Yang Mulia Paduka. Beliau ini sangat rendah hati. Ia juga berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pengembalian jabatan Presiden RI dari MR Assad kepada Soekarno terjadi pada 15 Agustus 1950. Setelahnya, Assad sempat menduduki jabatan anggota parlemen dan menteri dalam kabinet Natsir.
Jadi itu teman-teman, sedikit sejarah tentang dua orang yang memiliki peran seperti presiden, seolah-olah seperti presiden, dan kebijakan serta tanggung jawabnya seperti presiden saat kekosongan pemerintahan di Indonesia terjadi. Karena kalau tidak ada sosok keduanya ini, kemungkinan kita hari ini belum merdeka. Bisa jadi kita dicaplok kembali oleh Belanda. Makanya kita perlu bersyukur, dan saya harap dengan adanya video ini, syukur-syukur bisa viral. Saya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, terkhususnya Pak Jokowi maupun Pak Prabowo yang nanti akan mendengar, untuk kemudian mencatutkan dua nama ini dalam sejarah bangsa Indonesia, entah sebagai pelawan maupun sebagai presiden atau sebagai pahlawan dan presiden. Karena keduanya layak mendapatkan gelar tersebut, karena tanpa keduanya entah apa Indonesia hari ini. Mungkin saja kita sudah dari Hindia Belanda. Mungkin saja hari ini saya di sini sebagai warga negara Indonesia Belanda atau Belanda. Dan inilah yang kemudian perlu kita jadikan catatan sejarah. Bahwa benar kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah sehingga kita melupakan jasa-jasa para pemimpin bangsa. Bahwa pemimpin bangsa tidak hanya yang dicatat dalam buku sejarah. Banyak pahlawan-pahlawan yang berkobar di sana, mendirikan bangsa ini, mengorbankan darah, keluarga, keringat, dan air mata untuk kemerdekaan bangsa ini. Maka kita generasi muda hari ini harus berjuang untuk bangsa ini. Kita harus memperjuangkan sejarah yang telah diciptakan dan mengukir sejarah yang jauh lebih baik. Semoga Indonesia kedepannya jauh lebih maju dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Tetap bergandengan tangan, jangan mau dipecah belah. Karena Indonesia kuat karena perbedaan. Pelangi tidak akan indah jika warnanya sama. Begitupun Indonesia tidak akan kuat tanpa perbedaan. Kita harus merajut kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika, mengesampingkan semua ego politik dan agama, politik maupun kelompok apapun itu, bersatu dalam satu nama, NKRI harga mati. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat para subscriber, para viewers, jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta tolong berikan komentar, masukan, kritik, serta usulan apapun itu yang akan sejarah kita angkat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.